Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat aja ya. Jadi eh, orang itu kalau sudah soal karat di tangki, yang sering disalahkan itu adalah bensin. Padahal ya nggak selalu ya. Bensin itu cuma apa ya, faktor kesekian gitu ya, bukan yang pertama. Soal apa, ngisi tangki cuma separuh dan apa, itu juga bukan faktor utama. Seringnya itu faktor yang perlu kita perhitungkan itu adalah faktor eksternalnya. Penulis penangkaratan itu karena ada bibit karat yang menyebar, yang terjadi karena pemakaian aditif bensin ya. Nggak semua aditif bensin, tapi ya kebanyakan minyak atsiri ya. Minyak atsirinya bukan yang tipe apa jenenge, tipe minyak kayu putih ya, tapi yang lebih ke baunya khas cengkeh, khas tembakau, sama satu lagi opo lah di situ. Kalau menurut penulis sendiri, karat itu ya bukan garam ya problemnya, tapi air. Tapi nggak sembarang air ya, tapi air yang terutama nggak netral, nggak pH 0, air yang kandungan TDS-nya cukup besar. Dan ini bisa berarti air sumur, air ledeng, pokoknya yang mineralnya banyak, kandungan mineral, kandungan partikel-partikelnya banyak. Juga air yang nggak netral, bukan pH 7, pH nya 8, 9, 6, 5 gitulah ya. Air asam bisa, air basa bisa. Garam itu cuma ya salah satu sebagian lah ya. Ya intinya sih air yang punya kemampuan menghantarkan listrik dengan baik. Hubungannya air dengan karat apa sih? Jadi air yang bisa mengantarkan listrik itu bisa menyebabkan timbulnya perbedaan potensial listrik ya. Jadi kayak aki lah. Aki itu apa sih? Mengapa sih kok sampai ada aki? Aki itu terjadi karena adanya beda listrik yang disimpan. Ini juga bisa terjadi dengan sel yang elektrodenya punya bahan berbeda. Nah, kalau baterai kayak baterai jam dinding, baterai remote, itu merupakan listrik yang dihasilkan oleh logam yang elektropositifnya berbeda. Apa sih jenenge itu? Nah, bolali. Pokoknya muatan listriknya itu beda. Jadi bahan yang berbeda dimasukkan ke cairan yang punya daya hantar listrik bagus, menghasilkan baterai. Baterai itu ada karakter khususnya. Yang kutub apa ya, kutub positif atau negatif itu inert, terus yang sisi satunya nggak inert. Kalau untuk baterai mungkin sisi negatifnya ya yang rusak, kalau nggak salah, bul ali aku, pokoknya salah siji rusak lah. Nah, ini juga terjadi pada logam. Ada logam dengan konstruksi yang berbeda, dengan tipe yang berbeda, itu akan menghasilkan polaritas ini, akan ada listrik. Karena adanya listrik ini, maka jadi timbul yang namanya karat. Jadi karat itu terjadi di salah satu bagian saja, dan yang paling lemah untuk karat ini ya besi ya. Harusnya untuk tangki itu pakai bahan yang tahan karat.
baik ya tangkinya, tutup tangkinya, karetnya, dan ya banyak lagi lah. Yang namanya air itu bisa dari luar atau bisa dari dalam. Sebenarnya bisa ya diamati ya. Kalau kita melihat karat, kalau sumbernya dari luar, ya kelihatan lah bagian sisi luar dulu yang karatan. Sementara itu kalau dari dalam, bagian dalam dulu yang karatan. Entah mengapa orang kok nggak begitu memperhatikan ini ya. Padahal ya bisa lah kelihatan, bisa dinilai. Coba lihat dinilai di apa, baik tutupnya, kan di tutupnya itu karat bisa kelihatan di karetnya. Mana dulu sih yang terjadi? Yang di luar dulu, apa yang di dalam dulu? Tentu ini kalau masih dalam tahap awal-awal ya, karena kalau sudah mulai merembet ke dalam ya ceritanya beda lagi. Kita harus ya melakukan pencegahan yang di dalam. Tapi ya itu juga ya, biasanya orang itu sudah kadung telat, sudah kena duluan. Nah kalau sudah telat gitu gimana? Ya kita usaha bersihkan dulu, pakai minyak samin cap onta, pakai pelarut-pelarut lainnya lah ya. Kalau di luar bisa pakai WPC dan seterusnya. Bersihkan dan coba lihat sumbernya dari mana. Untuk bensin ya solusinya pakai minyak ya. Pakai minyak entah berapa persen. Ada yang sukanya oli samping, ada yang pakai minyak goreng, minyak samin cap onta, ya terserah lah, pokoknya minyak. Tentu ya rasionya nggak usah banyak-banyak, 1 ml per liter itu sudah cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti ya itu akan kontribusi juga terhadap uap. Jadi uapnya nggak cuma uap air tok, ada uap oli, dan uap oli ini akan mencegah karat yang terutama dari dalam. Kalau dari luar ya silahkan pakai cara lain lah, hilangkan dulu karatnya terus dicat atau apa. Tapi yang jelas bensin itu jangan disalahkan ya, karena penyebabnya bukan cuma bensin tok. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.